Halo sobat dan kalibrasi salah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di podcast kita Studio Let's Create Together. Let's create together. Ya, setelah berpuluh-puluh tahun nggak membuat konten, akhirnya bisa kembali konten. Didorong sama salah satu sobat kalibrasi ini, akhirnya bisa konten, ya. Ini kita sedang ada di Semarang ya Mas ya? Ada di kota Semarang, kota Lumbia. Kangen Lumbia. Ya, ini mungkin agak berisik ya, semoga nggak kedengeran. Semoga bisa bagus suaranya ya, audionya juga bisa bagus. Ya, kali ini kedatangan tamu agung lagi, Mas Santoso, Mas Harwanto Santoso. Iya. Soalnya di Facebookmu Santoso Harwanto ya, bikin pusing gitu. Mas Harwanto Santoso. Kalau Mas Agung yang bikin ya. Oh, Mas Agung. Ya. Jauh di Lampung. Jauh di Lampung ya. Ya, kali ini jalan-jalan aja apa? Liburan Nataru. Oh, liburan ya berarti ya. Ya, liburan. Karena ini kita take-nya di tanggal 23 ya. 23 mendekati Natal, berarti mau liburan. Liburan. Kenapa milih liburan di Semarang, Mas? Ya karena kota kelahiran. Oh iya. Kota kelahiran, kangen dengan situasi kota Semarang ya. Kayak orang slow Semarang nih orang-orang yang slow living. Slow living ya? Slow living. Slow living tapi semacet ini ya. Kan pasti belum apa-apa sama Jakarta. Oh, iya. Ini hari biasanya Jakarta ya? Iya. Nah, kali ini Mas Santoso membawa produk. Produk. Bisa bilang produk. Ini pribadi atau gimana Mas? Soalnya kompilasi komik. Jadi sebenarnya posisi saya di kompilasi ini adalah kompilasi yang namanya Duar. Duar ya. Judulnya Duar. Penerbitnya Darderdor Komik. Darderdor Komik. Kocak kali. Penerbit indie Darderdor Komik. Ya, kebetulan saya yang menginisiasi Darderdor Komik. Oh, jadi penerbitan itu punyanya Mas? Iya, betul. Oh. Penerbitan indie lah, sepabrik, kecil-kecilan. Oh. Nah, komiknya Mas Bar yang mana ini? Nggak ada di sini. Oh, cuman sebagai inisiator aja. Inisiator. Pemilik. Baru ada di episode kedua. Yang akan terbit mungkin sekarang lagi proses layout sih. Semoga Januari akhir atau awal Februari Duar 2 udah bisa di PO. Oh, jadi ini masih volume 1 ya? Ya, volume 1. Berani sekali menaruh angka 1 di sini ya? Ya, kompilasi karena memang rencananya Duar sendiri nggak akan panjang, Mas. Oh. Duar itu kemungkinan cuma akan sampai 5 episode aja atau 6 episode. Nanti ganti produk lain lagi? Enggak, karena setiap judul yang ada di sini bakal akan jadi satu tuh buku komik sendiri. Akan jadi tankobon sendiri Iya. Ya? Oh. Nah, ini kenapa namanya Darderdor, Mas? Ini masih ada... Asal aja, Mas. Asal aja. Nggak ada filosofi di belakangnya atau... Oh, filosofinya kan sebenarnya Duar. Awalnya itu bukan pengen bikin penerbitan. Awalnya adalah kita mau bikin kompilasi bareng-bareng dengan teman-teman. Oh. Karena termotivasi oleh teman saya. Yaitu Mas Widi yang bikin. Oh, masih teman ya? Iya, teman. Oh, teman itu selalu kita. Ada. Jadi jujur aja, kan Mas Widi dan teman-temannya itu bikin Kabum Ya. kompilasi komik yang namanya Kabum tentang superhero. Nah, terus saya dan teman-teman saya yang tergabung di sini, saya coba ngomong ke teman-teman, Mas Rizky, Mas Andri, Mas Setia, terus sama Mas Denny. Yuk kita bikin kayak Kabum, kita bikin kompilasi komik tapi jangan tentang superhero. Oh. Kita bikin tentang makhluk mitologi Nusantara. Oh, itu tema pengikatnya ya? Tema pengikatnya adalah makhluk mitologi Nusantara. Oh. Bisa diperkenalkan nggak? Ini IP-nya punya siapa aja dan apa aja? Ada IP Jinggo, itu kepunyaannya, nama nickname-nya dia Mas Andri. Mas Andri. Tapi mungkin ada beberapa teman yang kenalnya dia tuh di Facebook lamanya tuh Andi Prasetya. Oh, tahu. Iya. Dia tinggal di Banyuwangi. Dan Jinggo ini sebenarnya adalah kisah masa mudanya Jaka Umbaran. Kalau tahu Damar Wulan, tahu. legenda Damar Wulan. Nah,
musuh utamanya itu kan Minak Jinggo. Nah, ini cerita tentang masa mudanya Minak Jinggo, Jaka Umbaran. Oke. Nah, makhluk mitologi yang muncul di Jaka Umbaran itu adalah Barong. Oh, Barong. Barong itu ada di Bali, ada di Banyuwangi juga tempat beliau tinggal. Bentuknya apakah sama? Seperti singa. Barong itu kan singa singa. sebenarnya. Barong itu kan singa. Iya. Bentuknya beda. Beda, Antara Barong Bali dan Barong Banyuwangi itu beda bentuknya. Ini tokoh utamanya atau iya, tokoh utamanya. Jadi ada kemunculan Damar Wulan sekilas, satu panel atau dua panel kalau nggak salah. Ini berapa halaman? Nah, Jinggo ini adalah satu-satunya one shot di kompilasi dua nomor satu, langsung tamat di sini. Nanti berarti yang keduanya apakah akan ada? Nggak akan ada. Oh. Tapi nggak tahu beliau ini masih ketika dua teman-teman bikin, dia kayak mau bikin lagi, tertarik untuk ikut lagi. Gatal. Ya, gatel. Nah, Kemudian? kemudian Ahul. Ini yang di Elang Jawa ya? Ya, Ahul itu ya sebenarnya adalah makhluk dari ini, kalau kita ngikutin di sini tuh ada sih sebenarnya. Bentuknya Jadi, kan kayak kelelawar gitu. Ya, Ahul kita di luar tuh punya trivia-trivianya. Oh. Kita jelaskan ya. Tentunya kayak kelelawar besar, dia tuh kelelawar raksasa gitu lah ya Mas ya. Biasanya penampakannya di Gunung Salak di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Oh, kalau di Elang Jawa itu di Jogja ya? Iya. Ya, dengan Jawa Barat, bermigrasi. Elang Jawa ini adalah komiknya Pak Apri sama Mas Fajar Nugroho. Nah, ini Ahul ini Mas siapa? Ahul ini adalah Mas Denny. Mas Denny Goku. Iya. Mas Denny. Terus kemudian ada Candala. Nah, Candala ini yang cukup aneh karena beliau sudah terbit di platform luar dan bentuknya adalah mengikuti cara baca Jepang dari kanan ke kiri. Jadi untuk yang Candala kita bacanya dari belakang. Oh, jadi, kayak majalah Ani Monster ya? Iya, dari yang Candala ini mulai dari belakang. Oh, iya. Kan Mas Rizky juga udah ada di yang Dodojin, Candala. Enggak masalah untuk apa? Enggak, untuk di Indonesia. Nah, kemudian ketika kita udah bikin, kok nggak ada nama penerbitnya, nggak seru ya? Nah, rencana awalnya itu kita adalah patungan, Mas. Nama penerbitnya? Iya, enggak. Rencana awalnya untuk biaya produksi kompilasi ini patungan. Oh, patungan. Terus akhirnya mungkin kan teman-teman juga, saya pikir-pikir teman-teman ribet juga ya kan patungan. Akhirnya saya berinisiatif untuk udah deh, aku aja yang nerbitin, aku yang biayain. Gue orang kaya. Oh enggak, bukan. Usaha utama. Aku aja deh yang nerbitin gitu. Akhirnya terus kan mulai kepikiran kalau cuma nerbit biasa nggak ada nama penerbitnya nggak seru gitu. Oh, dibikinlah. Terus tanya teman-teman apa namanya penerbitnya. Pada lama jawabnya, terus saya kepikiran aja yang cepat aja. Karena kompilasi di luar, akhirnya penerbitnya Derdor. Nggak mikir ya. Iya. Ada 3 cerita ini. Apa 3 cerita ini aja. Iya, ada review komik saya, previewnya untuk buku kedua. Oh, baru preview aja berarti. Baru preview aja di buku kedua. Oh, dan ini masing-masing berapa halamannya? Apakah diatur? Diatur. Diatur. Jadi yang paling sedikit di sini itu punyanya Mas Rizky Candala. 12, yang lain 24. Yang lain 24. Yang lain 24. Jadi Ahul dan Jinggo itu 24. Nah, Jinggo kan nanti sudah jadi one shot, sudah tamat. Yang Ahul ini masih akan lanjut. Ahul tengah tamat di buku ketiga. Oh lah, untuk Mas Ari yang Candala sama. Rizky kok Ari? Rizky juga akan tamat di buku ketiga. Buku 3. Nah, untuk yang di Dodojinya itu udah jalan sampai tamat atau? Ini kita tak bilang tamat untuk satu cerita, satu chapter. Oke. Untuk di luar tamat. Oke. Dan nanti mulai muncul Candala di buku keduanya. Betul. Candala udah muncul di buku pertama, Mas. Cindaku kok Candala. Cindaku akan mulai muncul di buku kedua. Jadi untuk buku kedua itu ada 2 judul, Mas. Ada 2 judul baru.
yaitu Cindaku dan Darah Sang Naga. Darah Sang Naga. Dari Iya. siapa ini pengarang? Nah, ini kita mau, kalau teman-teman yang tahu gambarnya, nanti kita, beliau itu terkenalnya dengan nama Johnny. Joni. Komik sebelumnya apa? Kalau boleh tahu. Wah, rahasia itu. Oh, masih rahasia. Oh, nanti buat kejutan di buku Kejutan, kedua. buku kedua. Jadi total nanti buku kedua ada berapa cerita? Empat. Ahul ini kan nanti lanjut. Ahul. Ahul lanjut. Candala lanjut. Candala lanjut. Cindaku. Dan satu lagi tuh Darah Sang Naga. Oh, 4 ya berarti ya? Empat. 4. Oh. Terus Mas ke memilih kontributornya, apakah dari pertemanan? Dari pertemanan. Pertemanan aja. Pertemanan. Oh, nggak ada yang misalkan kayak apa ya? Dulu kan ada kayak yang mengirim submisi. Enggak. Jadi murni pertemanan aja. Capek Mas kalau submisi. Kalau pertemanan tuh kita bisa marah-marah dengan bebas kalau mereka nggak taat deadline. Oh, iya. Jadi kalau pertemanan ini kan kasihan ya teman-teman yang lainnya udah selesai, dia sendiri misalnya belum selesai, kan bisa kita enak lah ngomongnya gitu loh. Ayo dong cepetan kejarnya itu enak. Kadang kalau submisi juga kita nggak tahu kan. Dan Nah, ini tetap ada deadline-nya biasanya kalau submisi nanti Ya. tanggal segini, kalau tapi misalkan ya nggak tahu masuk sendiri ya. lah. Tahu sendiri. Terus kepemilihan, kenapa kok bikin kompilasi sih Pak? Atau pandangan ke depan, apakah kompilasi ini memang bagus untuk industri ini atau gimana? Enggak. Karena sebenarnya dari kompilasi ini kita mau penjualannya juga test on the water sih Mas. Oh, Ini tes pasar aja. Untuk akhirnya kita keluarin sendiri-sendiri. Karena sebenarnya sebagai penerbit yang baru, saya kan juga belajar di mana harus mencetak, terus layouting, terus pemasarannya bagaimana. Nah, mereka teman-teman ini yang masuk ke dalam duar ini, kompilasi duar ini, apakah kan kalau sekarang itu kan mudah sekali untuk menerbitkan komik sendiri kan? Apa nggak ada keinginan untuk menerbitin sendiri aja, atau nggak mau pusing masalah manajemen? Kayaknya seperti ya karena Yang itu penting juga saya ngomik aja gitu ya. ya mungkin karena merasa percaya aja sih, dan kebetulan kan saya tinggal di Jakarta, dan untuk Event-event lebih ke akses ke event-event komik itu lebih mudah, jadi teman-teman mempercayakan ke saya. ini udah sampai di event apa aja? Dipamerkan di event apa aja? Kompak kan kemarin Pertama di Kompak ya. Kompak. Terus sebelum di Kompak tuh ada lagi Mas. Oh ya? Ya, sebelum di Kompak malah sempet duar itu jalan di event kayak Toys gitu, apa saya lupa namanya ya. Di mana? Jakarta juga? Di Jakarta. Oh. Terus Kompak. Terus habis gitu di International Book Fair. Terus habis gitu di Sikisai. Oh, Sikisai. Iya, terakhir di Sikisai kalau nggak salah. Oh. Terus di Comic Con. Indo Comic Con. Indo Comic Con, ICC, jadi udah ada 5 mungkin ya. Udah 5. 5 event. Kalau boleh dibongkar dikit-dikit, penjualannya gimana? Apakah respon orang yang datang tertarik dengan kompilasi karena beli satu buku bisa dapat banyak, atau gimana? Atau malah Oh, kalau dari event ya? Kalau dari event tuh sebenarnya malah yang dicari itu one shot Mas. oh gitu? Iya. Oh. Hampir semua event yang saya nyoba masarkan ya, rata-rata pengunjung awam itu cari one shot. Oh. Dan mereka karena mereka kaget lihat ada komik lokal itu. Loh, ternyata masih ada komik lokal, dan mereka ketemu di event itu, dan mereka nggak merasa pernah menemukan di toko-toko major yang ada gitu. Jadi kalau bersambung kadang mereka kok bingung harus beli di mana lagi. Walaupun udah kita jelaskan kita punya media sosial, nanti beli di sini, tapi nggak mau ribet gitu loh. Oh, iya. Habit untuk beli komik lokal tuh masih belum ada ya? Iya, jadi kalau misalnya pun tertarik, mereka itu rata-rata banyak yang carinya one shot tamat. Langsung dapat, dibaca, selesai. Iya, baca selesai. Tapi pemikirannya juga kalau nggak salah beli komik ya di toko G kan? Iya. Kebanyakan komik-komik indie, jarang yang masuk ke, atau mungkin malah nggak bisa masuk ke sana ya, nggak bisa masuk ke distribusi toko buku mainstream kan? Sebenarnya kalau bicara begitu terakhir-terakhir ini tuh mereka udah mulai buka sih Mas. Tapi angkanya itu yang angka share-nya ini yang agak ngeri sih.
Hampir 50% mereka minta. Ya itu udah jadi rahasia umum ya. Iya. Ya, sorry. Beratnya di situ. Ya nggak tahu sih, boleh nggak sih ngomong begini? Ya. Biarin aja. Ini di channel Gator Studio biar mereka yang nanti kena. Kalau nggak boleh dipotong aja. Oh, enggak apa-apa. Dibip aja lah angkanya. Santai. Nah, ini berarti nanti akan lanjut sampai ke buku kelima. 5 atau 6. 5 atau 6 ya. Akan yakin nafasnya bisa sepanjang itu? Yakin, karena sebenarnya kalau Ahul dan Candala itu memang udah semua naskahnya sampai selesai ada di saya. Berarti tinggal produksi aja ya Iya. nanti ya? Justru yang paling kurang ajar tuh yang ini, Cindaku ini Mas. Iya. Ini kurang ajar nih, belum selesai dia. Siapa yang buat ini? Iya, sampai dia buat Cindaku. Tapi rencana memang mau dimasukkan ke volume 2 itu atau ini karena Rencana udah selesai. karena belum jadi aja. Kalau yang ke satu antara itu juga. Ya, soalnya kan ya Bung Har ini memang sibuk sekali mengurus berbagai macam hal. Soalnya juga ada Komik. komik lain juga kan selain Iya. ngurus ini kan Cakra Polis ya, Iya. yang nanti akan kita konteni juga. Di channel yang berbeda. Ya, di channel yang berbeda. Sebenarnya kemarin sudah buat udah take konten, Ya. karena ada satu dan lain hal yang teknisnya agak ribet ya, itu jadi nggak jadi tayang. Gitu. Ini rencana per tahun atau per 6 bulan atau apa nanti terbit? Harusnya sih per 3 bulan, tapi kan Udah lewat nih kayaknya. udah lewat nih. Udah lewat. Karena kesibukan sih. Oh. Ya, makanya. Ternyata layout aja itu ribet, Mas. Nge-layout itu ribet karena saya kembali lagi ke teman-teman. Begitu selesai, oh ini ada yang marginnya kurang nih, ada yang ini harus ulang lagi. Oh. Iya, paham sih, soalnya Dan ini di buku ke-1 ini yang paling kelihatan buat saya masih jadi satu nilai kurang, itu adalah penggunaan fontnya. Masing-masing masih pengen pakai font sendiri-sendiri, terus besar kecilnya juga belum seragam. Tapi karena memang permintaan teman-teman ya udah. Yang penting kan keterbacaannya kalau saya lihat tadi sudah nggak masalah sih, kalau keterbacaannya masih terbaca. Masih terbaca ya? Masih terbaca. Cuman memang beda-beda. Iya, beda-beda. Kayak Setiap komik sendiri-sendiri, iya. kayak komiknya berdiri sendiri-sendiri. Cuman kan temanya tetap masih saling keterkaitan. Iya, Makhluk ada mitologi. tema untuk Candala tadi kita belum bahas. Candala itu makhluk mitologi yang muncul di cerita ini adalah Buto. Buto itu raksasa. Nah, jadi kita mau ngangkat itu. Bukan tentang asal-usul origin makhluk mitologinya ya, tapi pokoknya ada makhluk mitologinya lah. Semua cerita itu. Dan menariknya ini Candala kan, Buto kan itu makhluk mitologi Nusantara ya, kalau Iya. nggak salah ya. Iya. Tapi terbit di Jepang. Terbit di Jepang. Oh. Berarti mereka quote unquote memang mencari konten-konten yang lebih ke lokal komikusnya ya, bukan ngambil dari Jepang atau gimana. Bukan. Gitu. Karena Candala sendiri saya sebenarnya juga nggak tahu, di Bali kayaknya ada ya. Kasta dia itu, kasta terendah. Ada ya. Kasta terendah, tapi mungkin kata Candala itu nggak familiar karena kasta Bali itu kan cuma ada Brahma, terus Sudra itu yang paling ya, Sudra yang paling rendah. Nah, Candala itu di bawahnya Sudra, Mas. Tapi memang benar ada ya? Memang benar ada di India loh ya. Oh, di India ya. Ya, di India. Jadi pekerjaannya Candala itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh kasta di atasnya. Nah, misalnya buang kotoran, buang mayat. Nah, itu kastanya Candala yang mengerjakan. Sedih ya? Iya, sedih. Nah, untuk pembuatan awalnya itu apakah ada kayak kumpul bareng dulu terus dirembuk? Kan kayaknya ini kan kayak misalkan Candala, itu kan sudah jadi sebelumnya kan? Iya. Terus kalau nggak salah Ahul juga itu sudah Udah lama di create sama Mas Denny kan? Iya. Berarti nggak ada kayak kumpul bareng Nggak terus dirombak apa Nggak gitu ya? ada. Memang sudah jadi ada sih, ada bukan kumpul bareng tapi online, meeting online. Biasanya kita meeting online, terus habis gitu kita
saling ngasih masukan, brainstorming di satu grup WA. Gitu. Berarti masing-masingnya ada perubahan dong dari naskah awal. Tapi nggak banyak. Karena yang memang Soalnya nama-nama gede semua ini. yang aku Apa mau diatur? iya, brand. Oh gitu ya. Oke. Ya. Ini bisa dibeli di mana aja? Hanya di event atau bisa dibeli Sementara hanya di event. di event aja ya? Nah, nanti buku kedua kita rencana ada untuk marketplace. Oh, marketplace. Jadi buku 1 dan kedua kita baru mulai buka marketplace. Kalau tahun ini mungkin sudah selesai ya event ya? Baru nanti Iya. buka tahun depan lagi ya? Tahun depan lagi. Oke. Ini udah cetakan kedua sih, Mas. Tapi kalau misalkan ada yang mau minat mau beli gitu, hubungi Mas Harwanto gitu atau Nggak gimana? usah. Nggak usah dibeli. Yaudah kita selesaikan. Nggak usah dibeli. Nanti aja. Tunggu yang ada kedua, ketiga. Biar lebih lengkap ya. Ya, biar lebih lengkap. Oke. Sekarang nabung dulu aja. Kadang beli birawa aja. Birawa ya produknya udah habis. Ini cetakan kedua, Mas. Biarpun saya sok jual mahal, nggak jual. Ngeri. Ada kalau untuk pengalaman sekali cetak itu berapa Mas? Itu atau pertimbangannya juga apakah melihat pasar dulu atau ya udah kita kira-kira? Aku agak lupa. Kalau nggak salah cetakan pertama itu sekitar 70 kalau nggak salah. 70 ya? 75 kalau nggak salah. Oh. 75, cetakan kedua itu 50. Udah cetakan kedua berarti 70 udah ludes ya? Iya, udah ludes. Di pre-order yang pertama kemarin? Sama yang di kompak sih. Oh, di kompak ya? Di kompak pun itu kalau nggak salah tinggal 10. Waktu di kompak itu udah tinggal 10. Jadi rame di pre-order sih memang. Iya. Nama-namanya juga udah besar. Ya, teman-teman dari teman-temannya penggemar-penggemar mereka kan. Ya. Nah, itu yang salah satu yang menguntungkan dari kompilasi, Mas. Oh, yang nggak iya. sempat kita omong ya. Jadi kalau misalnya saya ngajak Mas Riku, penggemar-penggemarnya Mas Riku pasti beli. Walaupun ada komik yang mungkin mereka agak kurang suka. Gitu. Iya. Dan juga bisa jadi kayak memperkenalkan komikus-komikus yang mungkin belum terlalu Iya. dikenal. Jadi kan bisa Iya. orang bisa lebih tahu gitu ya. Jadi ngumpulin fans-fansnya mereka untuk beli aja. Nah kalau kedepannya bikin kompilasi apakah worth it Pak? Menurut yang sudah pengalaman di Dark Tour? Nggak tahu, tergantung siapa yang ngisi. Kayak kita kan waktu di Getter Studio itu kan kita juga bikin kompilasi. Mungkin memang penjualannya belum sebagus kompilasi-kompilasi yang lain ya. Cuman kalau untuk latihan, untuk buku pertama sih menurutku sudah bagus sih. Ya kalau pengalaman di Dark Tour ini apakah worth it untuk buat kompilasi? Secara apa ini? Sebagai Ya. penerbit atau? Iya sebagai penerbit. Sebagai penerbit pasti permasalahannya akhirnya kompilasi itu ribetnya di deadline. Oh, Di gitu ya. deadline, di layout, Sama berarti. ya kan? Sama. Dan sama, itu karena ada kendala-kendala dalam pengumpulan karya, akhirnya rilisnya kan juga jadi mundur. Nah itu kan berpengaruh dengan profit kan. Ya itu yang harus dipertimbangkan. Kalau solid semua timnya, terus marketnya, setiap kreatornya ini udah punya masa yang besar ya sangat worth it sih Mas. Berarti kalau dari sisi penjualan ya lumayan lah ya. Lumayan karena menambahkan kan. Oh. Jadi kan kita berharap ada 4 komikus. Komikus ini punya penggemar 100, ini 100, ini 100. Harusnya 400 buku habis misalnya. Simple, gampangannya ngomongnya begitu. Kasarnya begitu. Lah, menurut Mas Dar, misalkan ini kita mau sebagai komikus baru yang mau menerbitkan karyanya, apakah lebih baik diterbitkan indie sendiri seperti saya Birawa itu, ataukah lebih baik ngerangkul teman-teman, ngajak teman-teman untuk buat kompilasi? Kalau menurut Mas Dar gimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang paling bagus ya Mas ya, ada sosok yang jadi leader dalam kompilasi itu, yang bisa ngangkat teman-teman lain. Ya, biasanya teman-teman yang di bawahnya diangkat dengan nama yang udah lebih besar. Jadi kan akhirnya juga penggemarnya yang leadernya ini bisa ngelihat anak yang di bawah, wah ternyata oke juga, ada beberapa baru yang oke juga. Mungkin berarti seperti itu. Sarannya lebih ke kompilasi aja ya berarti ya? Atau enggak? Kalau punya akses ke event-event dan merasa yakin bisa ngelakuin semua sendiri ya lebih baik melakukan sendiri toh.
Tapi kan jadi biayanya juga jadi lebih besar. Iya, iya, iya. Iya, satu itu kan kalau cetak sendiri ya kembali lagi kan harus sistem PO atau apa. Kalau ini kan kemarin kita malah nggak, kita udah cetak dulu sebelum PO, buka PO. Oh, oke. Oh. Karena modalnya gede, guys. Karena bukan modalnya gede, karena saya yakin teman-teman ini namanya udah Iya. udah Yang terkenal masuk juga, oke. Ya saya udah oke lah, nama mereka karyanya menjual lah, bukan namanya. Karya bukan dari nama, tapi karena kalau saya pribadi ngelihat teman-teman yang di luar ini karyanya menurut saya oke sih. Iya sih. Karya oke. Justru malah kadang yang membuat saya jadi minder untuk nampilin Cindaku juga karena gambarnya terlalu keren-keren, Ya, teman-teman. enggak sih. Masih oke lah. Kalau dilihat dari previewnya di dalam itu masih oke. Nah, misalkan ada teman-teman yang mau submisi, apakah bisa atau enggak bisa? Ya ini sudah tertutup sama teman-teman aja. Tertutup sih, Mas. Tertutup ya, Bro? Udah males saya. Private. Private sih. Private ya. Berarti nggak buka submisi atau sebenarnya enggak ya? Enggak buka submisi. Oke. Siap. Enggak buka submisi, dan kita berharap ada kompilasi-kompilasi lain lah. Oh, bikin sendiri ya, Bro? Ya, silahkan membuat sendiri. Mungkin Mas Riku kan udah terkenal, Mas Riku. Mana ada. Oke. Ada informasi yang belum tersampaikan dari Duar ini? Dari Duar ini yang belum tersampaikan adalah ya Jangan jadi komikus. Udah nggak kepake ya? enggak. Jangan merasa apa ya yang belum tersampaikan. Sebentar, aku pikir dulu ya, Mas ya. Santai. Ini Karena stylenya variatif banget, jadi harus ada benang yang ngikat dalam satu kompilasi. Kadang saya tuh kalau baca kompilasi merasa ikatannya itu nggak kuat untuk jadi satu kompilasi gitu loh. Walaupun sebenarnya juga nggak masalah sih. Di Jepang kan juga ya begitu. Iya. Kalau Shonen Jump apa. Tapi kita pengen di luar itu ada ikatan itu gitu loh. Benang merahnya itu ada yang kita pengen. Itu makhluk mitologi itu ya? Ya, makhluk mitologi Nusantara itu. Dan itu kan ternyata makhluk mitologi Nusantara itu banyak banget, Mas. Iya. Ketika akhirnya kita riset tuh banyak banget. Bahkan di Semarang itu ada, nah kita belum bahas nih. Tahu nggak makhluk mitologi Nusantara Semarang, Mas? Warakendok. Oh, Warakendok. Iya. Walaupun itu sebenarnya bukan makhluk ya. Warakendok itu adalah mainan sebenarnya. Oh ya? Iya. Oh. Baru Warakendok. tahu. Makhluk mitologi. Oh, ternyata itu cuma mainan, Mas. Oh. Warakendok itu sebuah mainan yang diciptakan untuk sebuah event yang namanya Dugden. Ya, tahu nih. Duderan. Dan itu nggak ada makhluknya. Itu bener-bener jadi-jadian. Iya, jadi-jadian. Dijadiin sama pemerintah. Bukan pemerintah dong, cerita rakyat kok. Itu lama. Iya. Oke, ada lagi yang mungkin info Nggak ada sih. tentang Duar? Udah aman ya? Nggak aman aja kalau Yang nggak nomor 2 nanti akan terbit, kalau nggak akhir Januari, di awal Februari. Nah, itu nanti kalian boleh, yang mau beli boleh cek channel Kalibrasi Komik. Oke. Kita akan buka di situ. siap. Berarti nanti akan ada apa, penjualan di situ atau info penjualannya di situ? Info penjualannya di Oke, situ. oke. Jadi jangan nanti jangan kelewatan akhir Januari atau awal Februari Iya. akan diinfokan bagaimana pembelian Duar nomor Seri 1, dua, seri 1 dan 2. Oke, siap. Nih, itu aja nggih. Terima Nggih. kasih Mas. Terima Har, kasih sudah Mas mau Riku. masuk ke konten Nah, UMKM ini. salam buat teman-teman di Siap. Getter Studio. Ya. Let's create together. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa Enggak, di like, salam-salam. comment, share, dan subscribe. Buat teman saya Mas Widi. Oh, ya ini aku penasaran, apakah masih temenan? Mas? Oh, temen dong.